Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue akan memberikan kabar baik buat kita semua gitu ya, para investor-investor di cryptocurrency atau aset digital. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kira-kira apa sih Bang informasi ataupun kabar baiknya hari ini? Nah, jadi di sini ada salah satu perusahaan besar ya yang berdiri di Amerika Serikat yaitu perusahaan BlackRock dan dia sekarang telah bekerja sama dengan Coinbase. Nah, jadi di sini buat teman-teman nih jangan di-skip-skip video ini. Apabila teman-teman menyukai video ini silahkan klik tombol like, subscribe dan juga komen. Oke, jadi langsung saja kita nggak perlu banyak basa-basi nih. Kita bongkar aja semuanya nih ya. Kenapa gue bilang bahwa ini adalah salah satu kabar baik untuk para investor cryptocurrency. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Dikutip oleh You Today, game changer BlackRock raksasa 10 triliun dolar untuk mendorong adopsi kripto institusional. Nah, coba kalian bayangin ya, di sini BlackRock ini akan mendorong adopsi kripto nah sebanyak 10 triliun dolar. Apa enggak luar biasa gitu dengan nilai uang yang begitu banyak ya. Ini bukan triliun rupiah lagi, tetapi triliun dolar. Wow. Ini BlackRock ini yang kemarin-kemarin itu ya bulan Mei lah ini yang diseret gitu terhadap adanya kasus keruntuhan koin Terra Luna padahal BlackRock ini tidak bersalah tetapi dia terseret ya oleh kasus itu namun pada akhirnya kan sekarang sudah terbongkar ya untuk kasus Terra Luna. Siapa dalang dibalik sebuah keruntuhan koin Terra Luna ya. Jadi untuk BlackRock ini sebenarnya tidak ada permasalahan atau tidak mempunyai masalah atas adanya kasus keruntuhan koin Terra Luna. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin gue ngebahas koin Terra Luna nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas tentang BlackRock ini yang telah bekerja sama dengan Coinbase. Raksasa manajemen investasi multinasional Amerika Serikat, BlackRock telah mengumumkan kemitraan dengan Coinbase Prime. Penawaran pialang utama dari Bursa Amerika Serikat terkemuka. Klien institusional yang menggunakan platform Aladdin, BlackRock sekarang akan bisa mendapatkan exposure ke Bitcoin karena ikatan baru-baru ini. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ya kata-katanya aja udah raksasa manajemen investasi multinasional yaitu BlackRock ya. Perusahaan BlackRock ini luar biasa gedenya gitu di Amerika Serikat. Dan dia pun secara resmi telah mengumumkan gitu bahwasanya dia telah bermitra atau bekerja sama dengan exchange Coinbase atau perusahaan Coinbase. Bahkan di sini pun penawaran pialang utamanya dari Bursa Amerika Serikat. Dan di sini pun karena adanya ikatan baru-baru ini nih terhadap Bitcoin gitu ya. Jadi di sini untuk klien institusional pun yang banyak sekali menggunakan platform Aladdin BlackRock sekarang akan bisa mendapatkan exposure ke Bitcoin atau bisa menggunakan Bitcoin ya, cryptocurrency lah intinya seperti itu. Joseph Shalom, Kepala Kemitraan Ekosistem Strategis Global Perusahaan, mengatakan manajer aset terbesar di dunia telah melihat peningkatan permintaan kripto di antara klien institusionalnya. Coinbase menggambarkan kolaborasi profil tinggi sebagai tonggak sejarah yang menarik untuk pertukaran yang sedang berjuang. Nah, jadi di sini nih, Joseph Shalom salah satu kepala kemitraan ekosistem strategis global perusahaan. Jadi di sini karena melihat banyaknya peningkatan dari sebuah permintaan cryptocurrency di antara klien institusionalnya. Jadi karena banyaknya permintaan-permintaan seperti ini gitu, makanya dia bekerja sama dengan Coinbase demi bisa terus mendorong cryptocurrency gitu ya. Intinya seperti itu nih. Dan di sini pun Coinbase telah mengabarkan nih kolaborasi profile yang tinggi gitu ya sebagai tombak sejarah yang sangat menarik. Karena di sini dia adalah salah satu pertukaran yang sedang berjuang. Karena melihat dari Coinbase gitu kemarin-kemarin dia sempat merosot lah ya gitu dan di sini ya mungkin sekarang dia sedang berjuang kembali nih untuk membangun perusahaannya. Barry Silbert, kepala raksasa kripto Digital Currency Group, mengklaim bahwa kesepakatan itu adalah pengubah permainan. Dalam sebuah tweet, Raja Kripto terkejut dengan fakta bahwa Bitcoin telah gagal bergerak secara substansial di tengah berita bullish. Nah, jadi di sini ya, ada salah satu kepala raksasa kripto Digital Currency Group yang bernama Barry Silbert. Dia pun telah mengklaim ya bahwa kesepakatan itu adalah pengubah permainan. Nah, jadi adanya kerjasama antara Coinbase dan juga BlackRock ini bisa dibilang salah satu pengubah dari sebuah permainan gitu ya. Dan di sini dalam sebuah tweetnya
Raja kripto pun sangat terkejut gitu ya dengan fakta bahwa Bitcoin telah gagal bergerak rebound atau nanjak gitu ya secara substansial di tengah berita bullish ya, karena memang ini adalah salah satu berita yang menarik gitu ya, atau bisa dibilang berita bullish lah. Tetapi di sini Bitcoin masih belum bisa rebound, belum bisa nanjak ya, kurang lebih seperti itu nih apa yang dikatakan oleh Barry Silbert, salah satu kepala Digital Currency Group. Sementara kripto telah menerima dukungan besar dari BlackRock, perlu dicatat bahwa Titan Investasi. Nah, jadi di sini sekarang kita sebagai investor di cryptocurrency ya, sekarang itu kita sudah mendapatkan dukungan besar dari BlackRock ya. Jadi secara tidak langsung ya kita didukung lah oleh BlackRock gitu ya sekarang. Dan itu perlu dicatat juga gitu bahwa Titan Investasi. Wow, ini luar biasa nih untuk BlackRock nih. Nah, dan di sini yang lebih menariknya lagi. Jadi saham Coinbase melonjak melalui atap. Wow, ini atapnya bocor dong sekarang ya karena udah ditembus nih oleh kenaikan dari sahamnya Coinbase. Saham Coinbase meroket lebih dari 40% setelah pasar dibuka pada hari Kamis. Perdagangan harus dihentikan sementara karena volatilitas yang ekstrim. Saham sekarang telah mencapai level tertinggi sejak awal Mei, tapi masih turun lebih dari 70% dari tertinggi sepanjang masa yaitu di 429 dolar. Nah, di sini ya dengan adanya kemitraan Coinbase dengan BlackRock ternyata si saham Coinbase pun naik 40% bahkan ngejebol atap-atapnya gitu ya. Di sini bahasanya nih melonjak melalui atap, artinya atapnya bocor dong sekarang. Dan di sini ya, jadi saham Coinbase itu telah meroket lebih dari 40% setelah pasar dibuka. Jadi baru dibuka aja tuh sahamnya langsung naik gitu ya. Ini per hari Kamis. Dan perdagangan harus dihentikan. Jadi mau nggak mau pun dihentikan ya karena di sini mungkin mereka menjaga karena volatilitas yang masih ekstrim. Saham sekarang pun telah mencapai level tertinggi sejak awal bulan Mei. Tetapi ini masih bisa dibilang turun lah ya, masih turun dari harga tertingginya kisaran 70%-an. Karena untuk harga tertinggi dari saham Coinbase adalah di 429 dolar. Jadi ini masih turun lah walaupun kemarin itu dia telah naik 40%-an tapi dari ATH-nya dia masih turun. Saham platform perdagangan kripto Amerika Serikat terkemuka telah dihancurkan tahun ini karena jatuhnya harga kripto. Pada pertengahan Juni, Coinbase mengumumkan bahwa mereka telah memecat 1.100 karyawan karena ketidakpastian ekonomi. Pada akhir Juli, saham perusahaan jatuh di tengah laporan bahwa itu sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC. Nah, jadi di sini untuk Coinbase pun ya yang gua katakan tadi bahwa dia telah memecat atau mengurangi karyawan secara besar-besarannya. Kalian bisa melihat aja nih, sekitar 1.100 karyawan telah dipecat oleh perusahaan Coinbase gitu ya. Jadi ya sahamnya turun lah merosot gitu. Jadi boro-boro dia mikirin buat ngegaji karyawan gitu. Jadi mau nggak mau dia harus mengurangi karyawan sebanyak 1.100 karyawan. Dan di sini pada akhir bulan Juli saham perusahaan pun jatuh lagi gitu ya di tengah adanya laporan bahwa itu sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi udah jatuh gitu dihantam lagi ya bisa dibilang jatuh tertimpa tangga gitu ya gitu karena memang dari sahamnya lagi turun pemecatan besar-besaran gitu pengurangan karyawan besar-besaran tetapi di sini dia mendapatkan hantaman lagi gitu ya oleh SEC nih karena adanya laporan gitu bahwa dia sedang diselidiki oleh SEC nih. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi good newsnya adalah Coinbase sekarang telah bermitra dengan BlackRock. Karena perusahaan BlackRock itu banyak sekali permintaan-permintaan cryptocurrency dari kliennya. Dan itu permintaannya terus meningkat. Gitu. Jadi mau tidak mau BlackRock pun harus bermitra dengan Coinbase demi memenuhi keinginan dari klien-klien institusionalnya. Dan ini salah satu good news menarik menurut gua gitu ya. Ini salah satu kabar baik lah untuk kita semua nih para investor-investor di aset-aset kripto. Dan gua rasa dengan adanya hal-hal seperti ini apalagi BlackRock ini adalah salah satu perusahaan yang besar di Amerika Serikat gitu ya. Dan bermitra pun bukan dengan exchange biasa gitu ataupun perusahaan biasa. Coinbase pun salah satu tier 1 gitu ya untuk secara exchange-nya gitu. Ini perusahaan tier 1 juga dan join atau kerjasama dengan perusahaan yang gedenya luar biasa gitu. Nah, ini salah satu menjadi acuan bahwasanya cryptocurrency ini akan semakin meningkat gitu ya. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.